Kita bersyukur malam hari ini kita bisa bersama-sama bertemu kembali untuk kita diskusi, kita berbicara bersama tentang eh, mungkin latar belakang, pengantar ataupun beberapa hal lah ya yang kita bisa belajar dari kitab-kitab yang kita baca secara berurutan dalam eh, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Dan beberapa hari lagi kita selesai membaca ini. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kita akan tetap ada beberapa kali pertemuan lagi di Kamis ini. Selain memang membicarakan yang pengantar dari kitab-kitab yang masih tersisa, ya, tentang kitab sampai nanti kitab Wahyu, kita akan juga mungkin bicara beberapa topik supaya memperlengkapi kita. Jadi 1 tahun ini kita fokus ini ya, jadi untuk pemahaman kita. Jadi nanti ada beberapa topik, diantaranya saya akan sampaikan tentang bagaimana melihat Alkitab secara keseluruhan, benang merahnya, garis yang kita bisa lihat nantinya. Kemudian ada beberapa topik yang kita akan bahaslah nanti sampai November ya. Nanti kita akan coba diskusikan. Nah, untuk tahun depan kita akan ada satu kegiatan juga yang rutin memang nanti kita akan kita akan sampaikan, tapi kita akan ada setiap Kamis juga. Jadi kita Kamis kita khususkan untuk hal-hal yang memang kita bisa memperlengkapinya ya. Kita akan bicara tentang nanti jurnal bersama Yesus. Ini juga nanti akan memperkaya kita, membuat kita maksimal. Ada pertemuannya rutin juga, mungkin 3 bulan atau 4 bulan secara rutin setiap Kamis. Kita sudah coba persiapkan ya sedemikian. Kita ingin kita bertumbuh, tentu bukan hanya pengetahuan ya. Harapan kita itu menjadi gaya hidup kita. Itu yang kita harapkan. Oke, baik Bapak Ibu, kita masuk dalam hari ini kitab Ibrani, Yakobus, dan 1-2 Petrus. Ketiga kitab ini atau keempat kitab ini kita sudah baca, jadi akan lebih gampang sebenarnya, akan lebih mudah. Saya hanya memberikan garis besarnya saja seperti biasanya. Jadi Bapak Ibu yang saya terus ingat setiap kali kita belajar ini tentang prinsip ini. Karena ada banyak orang ya, karena mungkin terbiasa jadi melihat Alkitab, membaca Alkitab itu sesuatu yang biasa, dia lupa prinsip yang sangat penting bahwa Alkitab itu firman Allah. Firman Allah yang benar-benar memang betul kebenaran ya, yang kita imani, yang kita jadikan pegangan dalam hidup kita, yang sekalipun kadang-kadang banyak orang memperdapatkannya. Tapi sebagai orang percaya, saya sendiri juga terus melatih diri untuk belajar percaya, mempercayai di tengah-tengah orang memperdebatkannya. Karena memang ini kebenaran dalam iman kita yang kita percaya sebagai firman Allah. Ya, tentu dengan berbagai penjelasan yang kita sudah sampaikan selama ini. Nah, Bapak Ibu, ketika saya lupa tokohnya ya, D.L. Moody atau siapa, dia pernah bilang gini, Alkitab itu dikaruniakan kepada kita bukan supaya kita pintar, katanya. Tapi Alkitab itu dikaruniakan kepada kita supaya hidup kita berubah. Hidup benar. Jadi, Alkitab bukan supaya kita pintar, tapi supaya hidup kita benar. Ya. Jadi itu makanya membaca penting, tetapi berhenti membaca saja tidak berguna. Membaca, kemudian mempercayai, merenungkan, mempercayai, dan melakukan. Maka firman-Nya harus sampai kepada penerapan itu. Ya. Jadi ada ilustrasi juga katanya, kalau kita masih cuman rajin menggali Alkitab, iblis nggak masalah dia. Santai-santai iblis nggak akan mengganggu kita. Oh, kita rajin baca Alkitab, iblis juga akan ganggu. Tapi ketika kita mempercayai dan melakukannya, nah iblis berjuang mengganggu kita. Jadi kekuatan, kuasanya ketika firman itu kita
lakukan, ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melalui berapa kelompok pohon ya, dan memang ketika kita membaca kita bisa menyadari ya, betapa Alkitab itu ibarat hutan belantara yang memang kaya, yang memang luas, yang memang sangat membutuhkan hal yang ekstra untuk memahaminya, dan mungkin kita tidak akan sampai paham total ya. Saking luas, saking dalamnya, dan banyak yang kita juga perlu istilahnya mengerti. Nah, tapi paling tidak Bapak Ibu, ketika kita sudah secara sekilas melalui hutan ini, kita bisa tahu, oh Alkitab itu seperti ini ya. Paling tidak itu. Makanya nanti ada satu sesi bagaimana memahami keseluruhan Alkitab itu penting, supaya kita bisa mengerti benang merahnya, menghubungkan perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, kita bisa mengerti. Nah, Bapak Ibu, kita ada orang mengumpamakan Alkitab itu seperti perpustakaan. Ya, memang kalau dari bahasanya kan kitab itu buku, kitab ya berarti semua buku-buku atau buku-buku, kumpulan buku-buku. Ya, atau bisa kita sebut perpustakaan ya. Jadi kita sekarang ada dalam perpustakaan yang rak berikutnya. Kemarin ini sudah ya, 13 buku ini sudah, sekarang 8 buku yang di bawah ini. Jadi kita belajar tentang 8 buku yang di bawah ini, dan kita khusus bicara malam hari ini Ibrani, Yakobus, dan 1-2 Petrus. Jadi Bapak Ibu, kita sedang bicara di situ bagiannya. Nah, kemarin kita dalam struktur rumah ini kita bisa melihat bagaimana Injil itu dasar, ya, basicnya. Kemudian sejarahnya kita bisa lihat kisah Rasul. Kita bisa melihat kemarin tuh surat-surat Paulus, kita sudah bicarakan dari Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika. Itu biasanya disebut surat-surat Paulus. Kemudian kita juga sudah membaca atau belajar tentang surat-surat Paulus kepada hamba Tuhan, ya, atau yang sering biasa disebut sebagai surat penggembalaan, itu yang kemarin kita belajar 1-2 Timotius itu dan Filemon. Ya, kita belajar itu. Dan hari ini kita masuk dalam satu bingkai yang disebut sebetulnya sebagai surat-surat umum, ya, surat umum. Jadi ini Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2 Yohanes, ya, 3 Yohanes, dan Yudas itu surat umum. Ya, apa itu surat umum? Nah, nanti kita akan memahaminya. Jadi kalau kita berbicara tentang surat umum, sebetulnya yang dimaksud adalah, karena memang beda ya, Korintus jelas tujuannya, jemaat Korintus. Roma jelas tujuannya, Roma. Mana? Efesus jelas, Efesus. Kemudian Timotius jelas, pribadi Timotius. Titus jelas, Titus. Jadi artinya ketika kita berbicara surat umum itu biasanya disebut surat umum atau surat am atau surat Katolik. Katolik di sini maksudnya am ya, universal ya. Ini karena memang orang yang dituju itu tidak spesifik. Bukan orang Roma, bukan orang Korintus, bukan orang Efesus, bukan Titus, bukan Timotius, tetapi siapa? Orang Kristen secara umum. Ya, jadi bukan pribadi atau jemaat tertentu. Jadi kalau surat Yakobus, 1-2 Petrus, ya, Ibrani, itu bukan konteks kelompok orang tertentu, tapi orang Kristen, orang percaya, di mana saja yang membaca itu. Itu makanya disebut sebagai surat umum, ya, surat umum, ya. Nah, kita akan coba lihat yang pertama ini surat Ibrani, ya. Surat Ibrani sebenarnya paling jarang disebut surat, kitab, ya. Kitab Ibrani gitu ya. Ya, karena memang kalau kita membaca ini kan kita tidak melihat seperti lumrahnya surat yang lain, kitab surat-surat yang lain kan, nggak kita temukan dalam Ibrani ini. Dan kita juga tidak melihat seperti ciri-ciri yang ada dalam Pamai 1-2 itu dan sebagainya. Kayak seringkali orang lebih enak membaca itu ya kitab Ibrani. Jarang membaca surat Ibrani ya, kitab Ibrani. Nah, sekalipun memang ini juga disebut dikelompokkan sebagai dalam surat-surat ya, dalam kanon kita, dalam kanon ini.
Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kitab Ibrani, sebetulnya kitab Ibrani ini ditulis untuk orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan. Jadi yang dimaksud orang Kristen Yahudi di mana? Ya nggak tahu di mana saja. Jadi makanya umum dia. Bukan banyak di orang-orang Korintus, orang Roma, bukan gitu. Ya. Jadi ditujukan kepada orang Kristen yang mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Nah, sebetulnya penulisnya sendiri juga kita tidak begitu tahu, ya. Sekalipun ada banyak orang yang bilang Paulus, tapi sebenarnya kemungkinan tidak, ya. Penulis berusaha untuk menguatkan iman mereka kepada Kristus. Dengan apa? Menjelaskan secara teliti keunggulan, ketegasan pernyataan Allah dan penebusan di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kitab Ibrani ini, Bapak Ibu bisa melihat di sana kan selalu diperbandingkan ya, banyak diperbandingkan bagaimana keutamaan atau keunggulan Kristus, bahkan dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam perjanjian lama seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat di sana. Jadi bagaimana keunggulan Kristus baik dalam sebagai imam besar ataupun karyanya, dalam hal karyanya, ya, kita bisa melihat di situ. Makanya kalau kita memperhatikan kitab Ibrani itu ada banyak bicara tentang perbandingan-perbandingan ya dengan perjanjian lama juga. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat secara sederhana ya dalam kitab Ibrani ini, kita sebenarnya lihat ada beberapa poin yang kita bisa lihat sebagai satu tujuannya. Yang pertama itu bagaimana pembaca supaya mempertahankan ya pengakuan mereka terhadap Kristus hingga pada kesudahannya. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan seperti saat ini. Saat ini sebetulnya kita percaya Yesus nyaris tidak ada risiko apa-apa. Ya kan? Tapi zaman itu percaya Yesus itu resikonya nyawa taruhannya. Penganiayaan, penderitaan, dan nyawa. Sekarang, maka kadang kalau kita membaca Alkitab, ya nggak tahu Bapak Ibu merasakan hal yang sama atau tidak. Ya, saya semakin baca Alkitab pun saya semakin kecil melihat diri saya sendiri. Karena nggak ada tantangan sehebat di situ. Ya, kutat kita masih masalah males, masalah apa gitu ya, kadang-kadang bukan masalah kalau dalam Alkitab itu jadinya seolah-olah. Di orang jemaat Ibrani, jemaat-jemaat yang lain itu penganiayaan menyangkut hidup matinya, mempertahankan iman itu. Nah, penulis Ibrani melalui surat ini, melalui kitab ini mengingatkan bahwa supaya orang-orang percaya itu mempertahankan pengakuan mereka. Ya. Sampai kapan? Ya sampai kesudahannya. Nah, yang berikutnya bisa juga kita melihat bagaimana penulis Ibrani mengingatkan supaya agar maju terus, makin dewasa gitu. Ya kan, makanya ada salah satu yang sering kita kutipkan ya bahwa harusnya kita ini mau jadi orang yang terus bertumbuh gitu, bukan bicara diskusi hal-hal yang dasar terus, katanya kan. Jadi ini supaya kita maju, bertumbuh. Nah, yang ketiga kita juga bisa lihat penulis Ibrani sebenarnya berharap supaya pembaca atau orang Yahudi yang mengalami penganiayaan itu tidak kembali kepada kehidupan di bawah hukuman dengan cara meninggalkan kepercayaan kepada Kristus. Ada kemungkinan bukan ketika orang beralih kepercayaan kemudian mengalami penganiayaan itu ya bisa kembali lagi. Ya, ini bukan sekedar kira-kira Bapak Ibu. Ya ini memang direkam ya karena mau ditampilkan, tapi saya pikir tidak masalah ya. Ada banyak orang yang dari kepercayaan lain itu convert berubah ke iman Kristen setelah disurvei itu paling tinggal berapa persen saja yang tinggal. Nggak lebih 10%. Ada yang memberikan bahkan 5% yang tetap tinggal. Yang selebihnya 90 sekian persen balik lagi. Ada banyak hambatan, ada banyak yang mereka hadapi. Salah satunya ya tantangan. Ya. Itu pun yang 5 atau 10 itu ditentukan oleh lingkungannya. Yang sangat mengayomi, melindungi dia. Nah, ini pernah disurvei, saya tidak tahu kalau sekarang ya, survei yang sekarang, tetapi paling tidak itu yang sering kali dipakai ketika kita berbicara tentang bagaimana orang
yang dari kepercayaan lain percaya kepada Kristus dan mengalami penganiayaan. Ya, jadi ini kita bisa melihat bagaimana penulis Ibrani menekankan ini. Nah, sebetulnya kalau kita memperhatikan di dalam kitab Ibrani juga ada kekhasan dibanding atau kalau kita perhadapkan dengan kitab-kitab yang lain. Di sana kita bisa lihat bagaimana gambaran atau konsep tentang apa namanya itu Yesus sebagai imam besar itu diangkat betul. Ya kan? Ibrani pasal 4, pasal 5 itu saya juga paling senang biasanya. Ya kita punya imam besar. Jadi ada konsep tentang Yesus sebagai imam besar itu diberi ruang di sana. Ditekankan gitu maksud saya ya. Kemudian kalau kita memperhatikan juga pengajaran tentang Kristus sendiri sangat bervariatif. Dan variasi itu memperlihatkan keunggulan Kristus. Jadi Kristus itu unggul dari berbagai sisi gitu maksudnya. Jadi kalau kita lihat dari poin ini berarti memang salah satu tantangan pada masa itu, pada kekristenan mula-mula itu, salah satu tantangannya adalah mau menggeser. Itu yang kemarin saya jelaskan di Efesus, di Filipi juga kan, di Galatia juga. Tentang keunggulan Kristus. Nah, maka sebenarnya kalau saya ketika saya memperhatikan ini, yang kita kadang terlena zaman sekarang, kita lupa bahwa ketika Kristus digeser keunggulan itu masalah besar. Maka saya pernah bilang kan, dan ini sering kita sampaikan tentang pembinaan tentang pelayan ibadah kan, musuh penyembahan sekarang kan penyembahan yang berpusat pada diri sendiri, bukan pada Allah lagi. Musuh ibadah sekarang adalah ibadah yang berpusat pada diri sendiri, bukan Allah. Nah ini makanya ketika kita berbicara mengerti latar belakang ini, menggeser keunggulan itu digantikan dengan yang lain itu masalah besar, Bapak. Bukan sepele. Jadi banyak orang kan cuma melihat banyak gereja orang, rame orang, bukan itu aja. Kebenaran itu sangat penting. Sesuatu kebenaran yang hakiki itu sangat penting. Nah, di sini penulis Ibrani memperlihatkan bahwa dalam segala aspek Kristus itu unggul. Nah, juga kita bisa melihat bagaimana penjelasan yang paling menonjol dalam Alkitab mengenai iman. Dan kita seringkali pakai jadi rujukan juga kan, Ibrani 11 umpamanya tentang iman. Ibrani 12 tentang contoh-contoh orang beriman. Jadi iman, kalau orang tanya iman itu apa? Pasti yang dipakai definisinya ini. Dalam Ibrani 11. Jadi di situ, karena konteks pada waktu itu memang orang menghadapi penganiayaan. Ya kan? Jadi sesuatu yang kita tidak kelihatan, sesuatu yang belum terjadi. Yang indah-indah itu kan. Nah, itulah iman. Ya kan? Nah kitab ini lebih banyak mengutip kitab dibanding kitab yang lainnya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ada banyak sekali kutipan-kutipan ya dari kitab Perjanjian Lama dalam kitab Ibrani ini. Ya karena memang menceritakan tentang keunggulan Kristus. Berarti termasuk dari kitab-kitab Perjanjian Lama banyak diangkat untuk memperbandingkan. Yang hebat pun dalam Perjanjian Lama itu masih kalah dibanding Yesus gitu ya. Oke, yang terakhir, kalau kita memperhatikan Ibrani juga memberikan peringatan tentang bahaya ya orang meninggalkan iman. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang orang meninggalkan iman itu dari dulu selalu diingatkan. Makanya kemarin di khotbah minggu kan saya sebutkan bahwa semakin hari jumlah orang yang tak bergereja itu makin banyak. Jadi ini satu tantangan. Pak, kan iman tidak meninggalkan gereja saja. Nah, itu indikasi yang kecil aja ya. Ya kan? Kalau orang mulai tidak tertarik ibadah, itu apa namanya? Nah, itu ada banyak tantangannya. Nah, secara umum sebetulnya kalau kita berbicara tentang kitab Ibrani, ya paling tidak kita bisa melihat bahwa Kristus di sini, ya inti dari perjanjian itu, ya itu lebih baik
Ya, jadi Kristus itu lebih baik. Kristus lebih unggul. Ya, perjanjian baru itu. Perjanjian baru ini menyangkut Kristus lah. Itu lebih baik, lebih unggul ya. Ini yang kalau kita melihat, maka dibandingkan dengan Abraham, dibandingkan dengan Israel, Kristus. Jadi orang-orang yang sekarang diikat oleh iman kepada Kristus itu jauh lebih unggul gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat secara garis besarnya, kita bisa melihat pasal pertama itu, ayat pertama sampai pasal 2 ayat 4 itu memuat tentang Allah mengutus Yesus untuk menyucikan dan membaharui dunia. Kemudian bagian yang berikutnya, pasal 2 ayat 5 sampai 4 ayat 13 itu diangkat tentang bagaimana Yesus lebih tinggi ya daripada Musa. Jadi kita bisa melihat di situ perbandingannya kan. Yesus lebih tinggi daripada Musa. Nah, pasal yang keempat sampai pasal yang ke-6 yang ke-12 itu Yesus imam besar. Ya. Nah, untuk membandingkan imam besar kan harus ada bandingannya. Makanya tadi saya katakan bahwa kitab ini ada banyak mengutip perjanjian lama, lebih banyak dibanding lain. Nah, bagian yang berikutnya itu pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-10 ayat yang ke-39 itu berbicara tentang bagaimana korban Yesus menghasilkan perjanjian baru. Ini kan diperbandingkan dengan korban zaman perjanjian lama. Korban yang dilakukan oleh para imam dengan korban yang dilakukan oleh Yesus. Para imam memberikan korban itu korban kambing, Yesus sang imam itu mengorbankan diri sendiri. Nilainya lebih besar. Ya, semua lebih unggul. Dan yang terakhir, bagian yang terakhir itu pasal 11 sampai pasal 13 ayat 25, iman selalu merupakan jalan untuk menjadi milik Allah. Jadi penekanan pada iman, ya kan? Pasal yang ke-11. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di sana, ya semua bicara tentang iman, menyangkut bagaimana iman itu sendiri, ketekunan dalam iman, bagaimana juga mereka tetap di dalam ketaatan itu, dalam iman itu, sekalipun dalam kondisi yang sulit. Jadi kira-kira seperti itu kalau kita memperhatikan. Nah, makanya kalau kita melihat ya memang poinnya tetap keunggulan Kristus. Ya, Swindle juga memuat itu ya tentang keunggulan Kristus. Jadi memang dia bagi ke dalam 3 bagian ya, tapi tetap poinnya bagaimana Yesus itu lebih unggul. Ya, bahkan dia pakai jadi Ibrani 4 ayat 14 sebagai satu rujukannya. Kan dikatakan karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, bela kita juga berpegang pada pengakuan iman. Jadi menunjukkan keunggulan Kristus. Sama juga. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita sampai kepada Yakobus. Ya, ini juga salah satu hal yang menarik. Nah, di sini uniknya Bapak Ibu, setiap kitab ada penekanan sendiri. Kalau kemarin di dalam Efesus menekankan bagaimana keselamatan itu oleh anugerah. Di dalam Filipi juga sama. Kemarin waktu kita berbicara tentang Kolose, waktu bicara tentang Tesalonika, semua banyak bicara itu. Ya, bahwa keselamatan oleh anugerah. Nah, tentu bukan hanya zaman sekarang sebetulnya banyak orang memahami pengertian itu. Masa itu pun banyak orang yang mengalami salah mengerti tentang artinya selamat oleh anugerah. Karena berbicara selamat oleh anugerah, kemudian iman, ya berpikir iman yang mati. Ya. Maka sebetulnya kalau kita membaca khotbah John Wesley sendiri, John Wesley sangat menyoroti tentang iman ini. Bagaimana iman itu hidup. Makanya kan saya sering katakan bahwa salah satu penekanan John Wesley itu adalah bagaimana orang yang sudah diselamatkan itu hidup.
Jadi setelah diselamatkan itu kehidupan kita itu harus bagaimana? Iman itu, iman yang nyata gitu ya. Dan ini sebenarnya sangat apa dengan Yakobus. Kalau kita berbicara Yakobus kan sebetulnya kita melihat kitab ini sebagai surat umum ya, memang ditujukan kepada kedua belas suku istilahnya. Tapi yang dimaksud 12 suku ini bukan suku Israel itu, tapi maksudnya adalah orang atau ya orang percaya atau orang-orang yang menyadari sebagai orang yang percaya kepada Kristus lah gitu ya. Jadi apa ya Israel kini, Yahudi kini lah gitu, Yahudi dalam pengertian yang percaya Kristus ya. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam kitab Yakobus ini, yang pertama kita bisa melihat tujuannya sebenarnya penulis Yakobus ingin membangun semangat orang percaya yang sedang menderita berbagai percobaan yang menguji iman mereka. Makanya salah satu ayat yang kita suka pakai untuk berbicara tentang percobaan kan dari Yakobus ini, ya kan? Dari Yakobus ini. Dan kalau kita melihat di sana, ya, bagaimana penulis Yakobus menekankan bahwa iman itu justru diuji atau kelihatan dari mana? Pencobaan-pencobaan yang dihadapi itu. Ya kalau enggak bagaimana kita bisa lihat beriman atau tidak? Kalau semua berjalan baik kan? Yang kedua, yaitu untuk memperbaiki berbagai pengertian yang salah. Tentang apa itu? Tentang iman yang menyelamatkan. Ya kan? Tadi saya katakan di depan bahwa kadang orang memahami, ya udahlah, yang penting percaya sajalah. Percaya itu seperti apa? Percaya saja iya, percaya saja itu seperti apa? Jadi, Bapak Ibu sebenarnya kalau kita bicara kelas teologi itu ada statement yang sederhana. Jadi kalau apa sih bedanya penekanan Martin Luther dengan John Wesley menyangkut keselamatan oleh iman, ya kan? Saya suka bilang gini, Martin Luther menekan gini, salvation by faith only, ya, keselamatan oleh iman saja, ya kan? John Wesley bukan gitu, salvation by faith, nggak ada only-nya. Ini sangat berbeda, nah makanya bagi Martin Luther sangat tidak suka kitab Yakobus. Ya, ini sejarah ya, saya cerita sejarah ya. Makanya Martin Luther menjuluki kitab Yakobus itu kitab jerami. Ya, karena menekankan apa? Perbuatan. Ya. Nah, tapi ya mungkin Martin Luther ngomong itu karena dia mau menekankan imannya masa itu kan. Itu ya topik yang lain lah, tapi saya mau memberikan info ini kepada kita. Nah, yang ketiga, ketika kita berbicara tentang apa namanya itu kitab Yakobus, bahwa tujuan kitab ini adalah menasihatkan dan membina ya orang-orang tadi yang 12 suku itu, ya artinya orang percaya itu mengenai bagaimana hasil-hasil praktis iman mereka dalam hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Jadi poinnya adalah bagaimana iman yang menyelamatkan itu, iman yang hidup, yang nyata, yang real dalam kehidupan kita sehari-hari. Nyata secara praktis, nyata dalam perbuatan baik. Ya kan? Jadi iman itu nyata dalam perbuatan yang baik tentunya. Nah, kalau kita bicara tentang kitab Yakobus, sama seperti Ibrani tadi, Yakobus juga punya beberapa kekhasan. Yang pertama itu ada banyak perintah sebenarnya dalam kitab ini. Kalau Bapak Ibu membaca itu ada banyak perintah, ya. Bentuknya beda dengan surat-surat yang lain. Ya, nanti kalau Bapak Ibu baca di surat Petrus juga beda. Yakobusnya banyak kali perintahnya ya. Selalu di apa namanya itu disertai dengan perintah-perintah seperti itu. Ada banyak lah, ya. Anggaplah sebagai satu apabila kamu bla 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 gitu. Ada beberapa kalau kita memperhatikan di sini sifatnya perintah. Perintah dan dalam pengertian sini adalah termasuk larangan juga ya. Kan itu perintah ya. Perintah juga. Ada perintah yang positif, perintah negatif.
Jangan, itu kan juga perintah. Ya. Yang kedua, ada banyak menyinggung tentang hikmat ilahi dan instruksi praktis untuk menjalankan kehidupan orang Kristen yang sejati. Jadi di dalam Yakobus ini bagaimana hal yang praktis, ya, kemudian bagaimana kita menjalankan kehidupan sebagai orang Kristen di dunia ini semestinya, ya kan? Contoh umpamanya yang pasal 4 yang saya suka kadang-kadang bawakan di orang meninggal kan, atau tentang bahwa dosa karena lidah dan sebagainya kan. Kan sesuatu yang praktis itu kita bisa belajar. Banyak menggunakan peristiwa alam dalam menjalankan sesuatu. Ya kan, di Yakobus kan selalu pakai itu kan, tentang umpamanya tentang dosa karena lidah, ya kan. Kan dia perumpamaannya kan sangat menarik. Tentang kapal, ya kan, tentang bagaimana apa namanya itu, dia mengumpamakan itu, ya kan. Jadi memperlihatkan ada peristiwa-peristiwa di sekitar, peristiwa alam, termasuk hidup itu seperti uap, gitu-gitu, ya, untuk menjalankan sesuatu. Nah, banyak penekanan hubungan iman dengan perbuatan. Ini paling banyak. Karena iman itu harus dinyatakan dengan perbuatan. Ya, membuktikan iman dengan apa? Dengan perbuatan. Dan kalau kita lihat menariknya dalam kitab Yakobus ini juga, ya, Yakobus memperhatikan tentang ketidakadilan dan ketidaksetaraan sosial. Kalau Bapak Ibu memperhatikan bagian-bagian lain itu kan tentang bagaimana peringatan kepada orang kaya, bagaimana kalau ada orang apa namanya itu mengalami sesuatu, ya, yang menyangkut kesenjangan sosial. Nah, jadi Yakobus memberikan perhatian di sana. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berbicara banyak tentang iman dan perbuatan, ya baca Yakobus. Jadi iman itu bukan berarti mati, hanya percaya saja, selesai. Enggak, saja dalam pengertian ya enggak buat apa-apa, bukan. Ya hanya memang tapi perbuatan bukan perbuatan itu yang menyelamatkan kita. Nah, ini selalu diulang-ulang gitu. Nah, kitab Yakobus sendiri secara jelas sebenarnya kita bisa melihat tema utamanya tentang bagaimana iman yang nyata dalam berbuat perbuatan, atau ada yang mendefinisikan iman yang berdaya guna atau ada bukti, ada iman yang apa istilahnya yang kelihatan buktinya, ya. Jadi beriman itu. Secara garis besar kita bisa melihat karena surat Yakobus ini kan cuma 5 pasal ya. Jadi kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, bagian pertama itu pasal 1 ayat 1 sampai 18 memohon hikmat dari Allah dan bertekun dalam pencobaan. Jadi kalaupun dia berbicara banyak pencobaan, ya yang diharapkan adalah orang bertekun di dalam pencobaan. Jadi bertekun. Karena itu sebagai satu latihan iman. Pasal 1 ayat 19 sampai 2 ayat 26 tunjukkanlah bahwa imanmu hidup. Nah, ini kan yang paling kita juga sering kan pakai bagian ini kan. Ya, tentang bagaimana pendengar dan pelaku firman. Jadi bukan dengar saja. Nah, ini memang satu definisi juga yang kadang bingung kan. Kalau kita mendengar, ya mendengar ya. Padahal kalau yang namanya mendengar itu sebenarnya sudah include ya, termasuk melakukan ya. Kalau cuma mendengar saja nggak dikerjakan, nggak mendengarnya itu sebetulnya. Mendengar itu ya paket. Yang dimaksud mendengar harusnya ya yang melakukan. Kalau cuma mendengar saja ya sama dengan nggak mendengar itu. Jadi ini tunjukkanlah bahwa imanmu hidup. Melalui apa? Melakukannya. Pasal 3 sampai pasal 5 ayat 6 itu, nah ini ternyata banyak di Yakobus ini bicara tentang lidah ya. Jagalah lidahmu dan jadilah bijak. Jadi yang suka sate lidah bisa belajar di sinilah. Sebenarnya yang suka bicara baru latihan sini. Karena lidah ini berbahaya. Ya. Lidah yang tak bertulang itu ya, tapi bisa berdampak lebih tajam dari apa ya kata pedang bermata dua ya, lidah ini. Yang terakhir pasal yang kelima 7 sampai 20 itu di
diingatkan atau ditekankan bagaimana kita orang-orang yang tadi, yang percaya tadi, bersabar dalam penderitaan, bagaimana berbelas kasih, ya bagaimana hidup dalam doa juga, ya. Nah, kalau pasal yang ke 5 ayat 1 sampai 6 itu kan berbicara yang tadi yang seperti Amos tadi ya, bagaimana terhadap orang kaya harus bersikap semestinya, gitu ya. Jadi secara sederhana seperti itu. Ya, kalau kita memperhatikan memang betul-betul iman itu harus iman yang nyata. Maka Sindo pakai Yakobus 2:17 sebagai penekanannya. Ya, Yakobus 2:17 ini kan sangat populer ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi iman tanpa perbuatan ya mati. Ya. Makanya kalau orang berbicara tentang dikotomi iman dan perbuatan, sebenarnya kita tidak perlu mendikotomikan karena iman itu nyata dan perbuatan. Ya. Jadi jelas sebenarnya bagi orang Kristen. Yang ketiga Bapak Ibu, kita lihat surat 1 Petrus. Ya sama dengan surat-surat umum yang lainnya, 1 Petrus ini ditujukan kepada jemaat. Di mana? Nggak jelas di mana. Pokoknya ya kan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, banyak tempat itu. Makanya disebut surat umum. Enggak satu tempat ya, banyak kepada orang-orang yang siapa pendatang ini? Ya orang Kristen ya sebenarnya dimaksud. Ya. Nah, kalau tujuan dari 1 Petrus sendiri sebenarnya memberikan kepada orang percaya pandangan yang benar. Ya, yang ilahi tentang apa? Kehidupan di dunia ini. Dan juga kalau kita melihat dalam 1 Petrus ini juga ada banyak bimbingan praktis. Bagaimana orang di dunia ini mengalami penderitaan. Dan bagaimana sebetulnya peran orang Kristen di tengah-tengah masyarakat yang belum percaya. Jadi tantangan atau penganiayaan bagi orang Kristen di tengah-tengah lingkungan yang tidak percaya itu sudah lumrah, itu sudah biasa dari dulu, ya. Dan itu justru yang kita melihat bagaimana surat Petrus ini memberikan satu perhatian kepada hal itu ya. Nah, kalau kita memperhatikan dalam surat Petrus sendiri ada beberapa penekanan juga. Yang pertama, Petrus sangat menekankan kebenaran bahwa orang percaya adalah pendatang dan merantau di dunia ini. Jadi bukan asli dari dunia ini. Jadi kalau namanya pendatang ya nggak selamanya di sini. Namanya pendatang ya jangan betah-betah di sini. Jadi kadang-kadang ya kalau kita membaca kitab Petrus ya, surat Petrus ini ya, sebetulnya kalau kita ada banyak masalah di dunia ini ya bersyukurlah. Karena artinya kita nggak betah kan. Tapi kalau di dunia ini begitu enak menikmati, jangan-jangan kita lupa. Kita perantau, pendatang kita. Ya, jadi kalau ada sedikit ada masalah yang buat kita, oh kayaknya di dunia ini nggak enak ya, ya bener, posisinya udah bener. Ya. Karena memang kita bukan dari sini, kita pendatang gitu. Ya. Jadi dalam pengertian bahwa kita ini bukan nggak selama di dunia ini dan kita punya misi ke sini ke dunia ini. Banyak nama untuk umat Allah dari perjanjian lama dipakai juga. Kalau kita lihat namanya pasal 2 itu dia ayat yang kelima kan dia sebut tentang bagaimana orang itu biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Ada istilah itu kan batu hidup bagi suatu bangunan itu. Jadi ada penyebutan gitu ya. Ayat 9-10, tetapi kamulah bangsa ini yang paling terkenalkan, bangsa terpilih, umat dan Allah. Itu kan sebenarnya dari perjanjian lama disebut juga. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam kitab Petrus ini, 1 Petrus ini ada juga ayat yang sangat ini menjadi salah satu ayat yang sulit dipahami sebetulnya. Ya. Jadi tentang bagaimana menyebutkan pasal 3 19 sampai 20 itu
bahwa Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang yang di dalam penjara pada waktu itu. Ini ayat yang sangat susah dipahami, ya, sangat susah dipahami. Bahkan beberapa waktu lalu, ya, tahun berapa itu muncul gerakan penginjilan kepada orang mati. Jadi menginjili orang mati. Dasar ayatnya mana? Ayat ini. Ya. Tapi perlu digarisbawahi sebenarnya ini bukan berbicara bahwa berarti sekarang kita nggak apa-apa, percaya nggak percaya Yesus, nanti ada kesempatan kedua nunggu diinjili di dunia orang mati. Bukan itu pengertiannya. Makanya disebut zaman Nuh. Nah ini sebenarnya sejajar dengan kalau Paulus kan, lalu bagaimana orang yang zaman Nuh? Paulus kan selalu katakan bahwa ya kalau zaman Nuh ya dikasihnya diadili menurut hukum yang berlaku pada zaman Nuh itu, gitu kan kalau Paulus kan. Nah, tapi makanya ayat ini ayat yang sangat sulit dipahami dengan jelas maksudnya apa ya. Karena ada banyak orang salah mengerti, ya berarti udahlah, gak apa-apalah kalau di dunia ini belum percaya, siapa tahu nanti di apa itu di dunia orang mati diinjili percaya. Ini tentu kita harus rangkaikan juga ya. Kayak siapa itu ya? Siapa cerita? Saya juga sering khotbah itu pakai khotbah di orang meninggal. Siapa nama itu? Lazarus dan orang kaya dan Lazarus. Kan di dunia orang mati itu ada dialog seolah-olah gitu ya. Jadi orang kaya itu bilang, udah suruhlah saya pulang, izinkan saya pulang. Ada banyak saudaraku di sana katanya. Ya, harusnya kalau memang situ dijual, harusnya orang kaya itu bertobat di situ. Ya. Tapi kan Tuhan nggak izinkan orang kaya itu pulang kan. Ya udahlah kalau gitu suruh aja Lazarus balik lagi. Tapi jawaban itu yang menurut saya menarik. Jawaban dari Bapak Abraham itu kan. Kalau dia kan di sana kan ada kitab para nabi, ya Taurat Musa katanya kan. Kalau mereka nggak mau kasarnya gini ya, kalau mereka nggak mau dengar itu, mereka juga akan dengar kalau ada orang mati bangkit. Ya, jadi kalau orang bengal mau dikasih apapun nggak dengarnya itu. Ya, seringkali kan kita, oh kayaknya mungkin kurang menarik, kayaknya mungkin kurang ini. Orang mati bangkit pun nggak akan bisa meyakinkan dia. Ya, itu contoh yang apa ya? Itu awal-awal saya membaca itu dengan serius juga sangat menegur saya. Jangan sampai orang mati bangkit pun saya nggak bertobat, kasarnya gitu loh. Ya, jadi kalau udah tahu siapapun, kasarnya anak kecil kalau mengingatkan ya bagus lah ya. Ya, jadi pada masa gemas nih saya sering ditegur anak saya, termasuk kata-kata saya yang nggak pas gitu. Sering tegurnya bagus juga lah. Sekalipun tuh anak kita ya kalau menegur bagus lah. Ya kan kita harus bertobat, jangan nunggu orang besar ya menegur. Nah, dalam 1 Petrus ini kalau kita melihat memang poinnya tentang bagaimana menderita bagi Kristus. Makanya kalau Bapak Ibu membaca salah satu ayat yang seringkali kita diingatkan kepada kita kan bagaimana kita semestinya hidup ya. Jadi bagaimana kita menjadi orang percaya itu. Ya. Jadi memang penderitaan. Bagaimana ketika kita menghadapi penderitaan, apa yang harus kita lakukan? Nah, di situ kita bisa melihat. Nah, secara garis besar 1 Petrus ini kan dia juga tidak panjang ya, cuma 5 pasal saja untuk 1 Petrus ini. Pasal 1 sampai 12 dipilih, dilindungi dan diselamatkan. Itu yang kita lihat ya. Kemudian kalau kita memperhatikan pasal yang kedua itu bagaimana kita atau orang-orang perantauan itu yang tadi pendatang tadi ya harus memperlihatkan hidup sebagai umat Allah yang kudus ya. Pasal 4 sampai pasal 5 melayani dan menanggung penderitaan sampai akhir. Jadi penekanannya bagaimana orang-orang percaya itu betul-betul menyadari siapa dirinya, untuk apa ada, dan bagaimana harusnya bersikap dalam menghadapi berbagai tantangan. Jadi kita bisa melihat seperti itu ya. Ya, Swindoll pun juga menekankan hal yang sama.
bagaimana kita melihat di dalam satu Petrus ini ya. Oke, baik Bapak Ibu, yang terakhir kita melihat dalam surat 2 Petrus. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di dalam surat 2 Petrus ini, kita bisa melihat tentang isinya sangat menekankan bagaimana mereka atau jemaat yang dalam sebagai pendatang itu banyak menghadapi pengajar-pengajar sesat juga. Maka kalau kita lihat dari kitab atau surat 2 Petrus ini, ya tujuannya untuk apa? Menasihati orang percaya agar mereka dengan tekun mengejar kesalehan dan pengenalan yang benar akan Kristus. Jadi kesalehan itu ya harus dikejar. Mengenal kebenaran, istilahnya itu harus dikejar sebenarnya. Nah ini yang kadang kita suka diingatkan ya. Banyak kan orang untuk hal yang lain mau dia kejar mati-matian. Ya. Tapi menyangkut firman Allah dari kebenarannya, nggak mau, nggak banyak orang yang mau mati-matian berusaha. Padahal harusnya terbalik, bukan? Jadi untuk hal yang benar yang ini harus kita kejar mati-matian sebetulnya. Kalau yang panah aja kita kejar mati-matian. Jadi ya ini kadang-kadang Tuhan sering kali mengingatkan saya ketika saya di hadapan orang mati. Udah mati, apa yang kita bawa ya? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nah, maka justru dalam pendatang yang ada di perantauan ini, kita ini justru bagaimana supaya tekun. Yang kedua, untuk membeberkan dan menolak tindakan yang berakal busuk dari para nabi dan guru palsu, sehingga orang percaya dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan renungan dalam minggu ini, saya coba tekankan beberapa hari itu tentang pentingnya pengajaran yang benar. Karena pengajaran palsu itu kita nggak akan bisa hadapi ketika kita nggak ngerti pengajaran benar. Kita nggak perlu belajar bagaimana mengerti uang palsu. Yang perlu kita adalah mengerti uang asli, sehingga tidak tertipu. Sama, bagaimana kita bisa mengerti yang palsu, ya belajar aja kebenaran firman Tuhan yang asli. Nah, ini makanya beberapa hari ini saya coba cari istilahnya ayat-ayat yang betapa pentingnya pengajaran yang benar itu dalam komunitas. Pengajaran yang benar. Karena itulah yang akan membangun iman kita, itulah yang akan membuat kita juga bisa menghadapi berbagai tantangan yang ada, ya dimanapun, dalam bidang apapun. Nah, memang kitab 2 Petrus ini juga, kalau kita memperhatikan di sana, ada berisi pernyataan yang paling kuat mengenai pengilhaman. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, di dalam surat 2 Petrus kan di sana disinggung ya, pasal yang 1 itu ayat 19, contohnya ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan, kalau kita memperhatikan ya, ayat 20 ini sekarang, sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh dorongan manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Ya, jadi banyak orang suka memakai ayat untuk perang. Ya. Ayat Alkitab bukan untuk perang tujuannya. Perang maksud saya itu gini, karena mau melawan A pakai ayat Alkitab, nanti yang A melawan si B pakai ayat Alkitab. Jadi perang ayat. Ayat Alkitab bukan untuk perang itu. Ya. Ini sesuatu yang katanya dikatakan itu ya, dorongan Roh Kudus, bukan karena keinginan manusia. Jadi jangan kita pakai untuk berdasarkan keinginan kita. Itu kita bisa diingatkan ya. Mengecam guru-guru palsu. Ya, guru-guru palsu. Banyak memang tidak rinci ya guru-guru palsu yang seperti apa, tapi pengajaran-pengajaran itu saya kira tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya ya. Memberikan penekanan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, ini sama Tesalonika kemarin. Karena nggak semua kitab akan menekankan ini. Tapi
2 Petrus menekankan ini. Yang keempat, Petrus atau surat Petrus secara tidak langsung menyebut tulisan-tulisan Paulus sebagai firman Allah dengan menyebutkan istilahnya tulisan-tulisan yang lain. Ya, tulisan-tulisan yang lain. Ya, istilahnya ya. Jadi pasal yang ketiga itu ayat 15-16 kan dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu disebutnya dalam semua surat-suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, ya kan? Jadi ini kalau kita melihat berarti Petrus pun memakai tulisan Paulus itu, ya, untuk menyatakan ini, ya. Oke. Nah, secara garis besar dari topik dari surat 2 Petrus ini adalah bagaimana kebenaran sejati melawan guru-guru palsu. Kita berhadapan dengan guru-guru palsu. Ya, kebenaran itu. Nah, kalau kita lihat outline-nya atau garis besarnya, karena kalau 2 Petrus ini kan cuma 3 pasal saja ya. Kita bisa melihat pasal 1 ayat 1 sampai 21 bagaimana hidup saleh dan berpegang teguh pada kebenaran. Ya, kalau tadi pasal 1 kan kedua saya itu harus dikejar ya kan. Tapi ini perkaranya bagaimana tetap bertahan. Ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, ini sebenarnya kehidupan kita kan, bagaimana kita tetap konsisten hidup benar di tengah-tengah tantangan yang ada. Yang kedua, bagian 2 ini, pasal 2 ayat 1 sampai 22, waspadalah terhadap para nabi dan guru palsu. Dan bagian yang ketiga, ya diingatkan itu yang tadi saya katakan itu tentang hari Tuhan. Ya, bagaimana kita tetap bersiap gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya, kalau kita melihat di sini juga sama ya penekanan negara ini, ya. Bagaimana kedewasaan spiritual, kemudian bagaimana guru-guru palsu dan bagaimana nanti apa istilahnya mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kira-kira seperti itulah. Nah, ini Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan secara garis besar untuk kitab Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus ya. Jadi nanti Kamis depan kita akan lanjutkan karena nggak mungkin kalau dirapel begitu banyak ya, padat ya, nanti malah nggak kita lupa juga. Jadi kita minggu depan kita coba bahas sebagian ya.